Brusellosis merupakan penyakit ternak yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dapat menular pada manusia. Dampaknya akan mengakibatkan keguguran kandungan pada usia 6 hingga 9 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Hewan Made Budi Hermawan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan. Baik Sobat Keswan, kali ini saya akan membahas tentang penyakit zoonosis pada hewan, khususnya pada sapi. Di mana yang akan saya bahas itu adalah penyakit brusellosis. Apa itu penyakit brusellosis? Mari simak video berikut ini. Brusellosis disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella dan famili Brucelloseae. Brusellosis pada sapi disebabkan oleh bakteri Brucella abortus. Selain Brucella abortus, terdapat beberapa spesies lainnya dari Brucella yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Di antaranya Brucella suis pada babi, Brucella canis pada anjing, Brucella ovis pada domba jantan, dan Brucella melitensis pada kambing dan domba. Brucella sp merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang, halus kokobasil dengan panjang 0 sampai 6 sampai 1,5 mikron dan lebar 0,5 sampai 0,7 mikron. Brucella sp tidak tahan terhadap pemanasan dan disinfektan. Sifat ini penting diketahui dalam hubungannya dengan upaya penanggulangannya, yakni dengan memutus siklus penularannya. Bakteri ini apabila terdapat di dalam tubuh inang bersifat fakultatif intraseluler atau dapat sembuh di dalam sel, sehingga sulit untuk difagosit oleh sel-sel makrofag. Cara penularan: sapi dengan tertular brusellosis dengan rute oral atau saluran pencernaan melalui air atau pakan yang tercemar oleh selaput fetus atau cairan yang keluar dari rahim hewan penderita infeksi. Sapi yang mengalami abortus atau keguguran akibat penyakit brusellosis akan mengeluarkan bakteri Brucella abortus dalam jumlah besar melalui membran fetus, cairan reproduksi, urin, dan feses. Bahan-bahan tersebut akan mencemari lingkungan sekitarnya seperti rumput atau air minum. Sebuah studi telah membuktikan bahwa penularan brusellosis pada sapi dapat juga terjadi melalui selaput lendir konjungtiva, goresan pada kulit, atau dengan inseminasi yang semennya tercemar oleh bakteri Brucella abortus. Brusellosis juga dapat menular melalui susu induk yang menderita brusellosis kepada pedet. Namun kejadian ini jarang terjadi. Manusia juga dapat tertular brusellosis setelah minum susu sapi atau kambing yang terinfeksi brusellosis tanpa dipasteurisasi terlebih dahulu. Penularan melalui selaput lendir atau kulit yang luka, misalnya kontak langsung dengan fetus yang abortus atau plasenta dari sapi penderita brusellosis, dapat juga menyebabkan penularan brusellosis pada manusia. Bakteri Brucella abortus yang masuk ke dalam tubuh sapi akan menyebar dan menetap pada organ tubuh melalui pembuluh darah dan limfe. Bakteri ini akan berkumpul terutama di dalam saluran reproduksi, yaitu di plasenta dan endometrium sapi yang sedang bunting. Gejala klinis. Gejala klinis yang utama dari brusellosis pada sapi adalah abortus pada umur kepuntingan 6-7 bulan ke atas. Abortus sendiri terjadi karena rapuhnya pertautan plasenta fetalis dengan plasenta maternalis sehingga terpisah sebagai akibat bersarangnya bakteri Brucella abortus di tempat itu. Selaput fetus yang diaborsikan terlihat odema, hemoragi, nekrotik, dan adanya eksudat kental.
serta adanya retensi plasenta, metritis, dan keluar kotoran dari vagina. Brusellosis juga menyebabkan perubahan pada ambing. Lebih dari separuh dari sapi-sapi dengan titer aglutinasinya tinggi menunjukkan presentasi yang tinggi di dalam ambingnya. Setelah sapi mengalami abortus 2-3 kali, biasanya infeksi menjadi menetap atau kronis. Tidak memperlihatkan tanda-tanda klinik dan sapi yang bersangkutan dapat kembali bunting normal. Akan tetapi, sapi-sapi tersebut tubuhnya terus-menerus mengeluarkan bakteri Brucella abortus yang bersifat patogen dan akan menjadi sumber infeksi bagi sapi lain maupun bagi manusia. Hal ini dikenal dengan sapi karier. Sapi yang terinfeksi secara kronis dapat menunjukkan gejala higroma atau pembesaran kantong persendian karena berisi cairan bening atau fibrinopurulen. Pembesaran kantong persendian karpus dan tarsus cukup mencolok sehingga dapat dilihat dari jauh. Gejala klinis brusellosis pada sapi jantan adalah radang pada epididymis, radang testis atau orkitis, dan pembengkakan pada persendian lutut. Pengendalian merupakan yang paling penting. Pencegahan dan pengendalian terhadap brusellosis yaitu sebagai berikut. Tindakan higienis dan sanitasi di peternakan, terutama pada tata laksana makanan dan perkandangan. Melakukan vaksinasi hewan pada daerah dengan prevalensi brusellosis mencapai 2% atau lebih. Vaksin yang digunakan yaitu vaksin aktif Brucella abortus strain 19 pada daerah dengan prevalensi brusellosis kurang dari 2%, dilakukan tindakan pengujian, dan apabila ada yang positif dilakukan pemotongan atau test and slaughter. Sisa-sisa abortusan yang bersifat infeksius dihapus hamakan. Fetus yang abortus dan plasenta harus dibakar atau dikubur. Vagina sapi yang mengalami abortus harus diirigasi selama 1 minggu. Tempat yang terkontaminasi harus didesinfeksi dengan larutan kresol 4% atau desinfektan sejenis seperti penol, amonium kuarterner, biosid, dan lisol. Hindarkan perkawinan antara pejantan dengan betina yang menderita brusellosis. Pedet atau anak sapi yang lahir dari induk yang menderita brusellosis sebaiknya diberi susu dari ternak lain yang bebas brusellosis. Kandang bekas sapi yang menderita brusellosis dan peralatannya harus dicuci dan dihapus hamakan, serta ternak pengganti jangan segera dimasukkan. Dalam hal pemasukan sapi antar daerah, pengawasan lalu lintas ternak dan fungsi karantina harus dilakukan dengan seksama. Sapi yang menderita brusellosis tidak boleh dimasukkan ke dalam daerah yang masih bebas brusellosis. Baik dulur, itulah beberapa penyakit dari gejala dan cara penanggulangannya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dulur sapi broiler semua. Sebelum saya tutup, jika dalam penjelasan, penyampaian, dan isi materi yang kurang, saya minta maaf ya.